Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmatnya, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat di atas Al-Quran, nikmat di atas sunnah, di atas manhaj pemahaman metodologi salaful ummah, yaitu para sahabat ridwanallahu ajma'in. Dan tidak lupa untuk senantiasa berwasiat dengan taqwallah sebagaimana diulang-ulang oleh Nabi yang mulia, manusia yang terbaik di permukaan bumi ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk selalu bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sesungguhnya, menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang tertuang dalam petunjuk-petunjuk beliau atau sunnah-sunnah beliau. Ali radhiyallahu an, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga di antara khulafaur rasyidin, beliau berwasiat tentang takwa ini dengan wasiat yang sangat indah. Beliau mengatakan, takwa adalah al-khaufu minal jalil. Takwa adalah engkau senantiasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bit tanzil. Takwa adalah engkau selalu berupaya untuk beramal sesuai dengan Al-Qur'an. Wal qanaa'atu bil qalil. Takwa adalah engkau selalu bersifat qanaah, bersifat puas, merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Kemudian kata beliau juga, takwa adalah wal isti'dadu liyaumir rahil. Takwa adalah engkau selalu mempersiapkan sejak dini dengan kewaspadaan yang sungguh-sungguh perjalanan menuju akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang besar, karena inilah bekal yang paling besar seorang hamba menuju perjalanan menuju akhirat. Sebagaimana seorang safar melakukan perjalanan, dia akan selalu mempersiapkan dan persiapan yang matang dan persiapan yang besar. Demikian juga takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah nanti pada hari kiamat, di mana harta-harta dan juga anak-anak tidak berguna, tidak bisa memberikan manfaat sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang salim, hati yang bersih.
para imam al-mufassirin, di antaranya Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan betapa mahalnya hidayah, betapa mahalnya sunnah, betapa mahalnya petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan ketika menjelaskan ayat ini, ay la yaqi ahadun maluhu min adzabillah walau iftadat bimil'il ardi dhahaban. Tidak akan bermanfaat harta-harta pada hari itu, yaitu tidak akan bisa menjaga dan membentengi seorang pun dari azab Allah Subhanahu wa taala harta-harta mereka di dunia. Walau bimil'il ardi jami'an, walau bimil ardi dhahaban, walaupun dia harus menebus dengan emas sepenuh atau sebanyak yang ada di permukaan bumi, tidak akan bisa melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala banun, demikian juga anak-anak yang dicintai ketika di dunia. Wala iftadat bima fil ardi jami'a, walaupun dia nantinya ketika yaumul hisab, ketika azab ditampakkan kepadanya, dia ingin menebus sekiranya dia akan tebus dengan seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, tidak akan bisa memberikan manfaat atau berguna illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, yaitu hati yang bersih dari perbuatan syirik, hati yang bersih dari perbuatan bid'ah dan maksiat, dipenuhi hati itu dengan tauhid, peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang dipenuhi dengan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalani hidup ini, dan hati yang dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan dan amal soleh. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu alangkah indahnya, dan ini saya nukilkan secara teks perkataan Al-Imam An-Nawawi ketika menjelaskan, yaitu dalam Syarah Riyadhus Shalihin atau Syarah Muslim, ketika beliau menjelaskan Riyadhus Shalihin, beliau bikin bab yang sangat indah di dalam kitab beliau ini, bab al-hassu ala isdiyadi minal khairi fi awahiril umri, bab anjuran atau motivasi untuk memperbanyak kebaikan fi awahiril umri, di penghujung umur. Di antaranya beliau menukil agar kita meneladani kaum as-salaf, yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, kana ahlul Madinah idza balagha 40 sanatan rakkasa bil ibadah, bahwasanya penduduk Madinah dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka sudah berumur 40 tahun, mereka fokus hatinya, tidak disibukkan dengan urusan dunia, fokus hati disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan taqwallah, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Fatir ayat 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan bagaimana penyesalan penduduk neraka, dan juga betapa mahalnya petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dunia bagi setiap hamba. Wa hum yastarihuna finnar, penduduk neraka berteriak-teriak tidak tahan dengan siksaan azab Allah Subhanahu wa taala di neraka. Mereka berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Yaqulun, seraya mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal awalam yatadzakkaru man tadzakkara wa ja'akumun nadhir. Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana penyesalan penduduk neraka dan betapa mahalnya hidayah. Apa kata Allah? Penduduk neraka berteriak-teriak sambil berkata, meminta kepada Allah dengan memelas kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana, ya Tuhan kami, farji'na, kembalikan kami ke dunia, jadikan kami orang yang bisa memahami, melihat, jadikan kami orang bisa mendengar
dan jadikan kami orang yang bisa beramal dengan amalan yang dulunya ketika kami di dunia tidak bisa beramal dengannya. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Awalam yatadzakkaru man tadzakkar. Bukankah telah datang kepada kalian yang dulunya ketika kalian hidup di dunia telah mengingatkan kalian, memberikan nasihat kepada kalian. Waja'akumun nadhir, dan juga bukankah telah datang kepada kalian ja'akumun nadhir, yaitu seorang yang telah memberi peringatan kepada kalian. Para mufassirin di antara dari kalangan as-salaf menafsirkan waja'akumun nadhir, telah datang kepada mereka itu pemberi peringatan. Salah satunya mengatakan al-anbiya war rusul. Pemberi peringatan adalah para nabi dan para rasul. Dan satu penafsiran mengatakan as-saib, yaitu uban. Maka seorang hamba ketika sudah datang uban, maka segera dia waspada bahwa utusan telah datang. Karena itu tepat perkataan Imam An-Nawawi bahwasanya penduduk Madinah, karena ahlul Madinah idza balagha apabila mereka telah sampai umurnya 40 tahun, hatinya sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena umur 40 tahun ini adalah masa seorang mulai matang di situ. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga khutbah yang pertama ini bisa bermanfaat. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk rahmah kasih sayangnya kepada hambanya telah memberikan petunjuk bagaimana seorang hamba menjadi hamba yang hatinya salim, hati yang bersih, dipenuhi dengan kebaikan, dengan tauhid, dengan sunnah, dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bagaimana seorang hamba menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma Allah menjelaskan dalam bentuk rinciannya dalam Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma Allah dalam bentuk memujinya di dalam Al-Qur'an orang-orang yang memiliki sifat demikian. Satu contoh misalnya, Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan bagaimana kedudukan masjid dan bagaimana kedudukan seorang hamba yang cinta kepada masjid. Allah berfirman dalam surat An-Nur, "Fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu bil ghudwi wal asal. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamas shalah wa ataz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab." Allah memuji yaitu tentang kedudukan masjid dan orang-orang yang cinta kepada masjid. Fi buyutin, di rumah-rumah Allah itu masjid-masjid Allah. Allah telah mewajibkan agar dimuliakan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Yaitu seorang hamba akan senantiasa bertasbih mensucikan siang dan malam. Kemudian Allah memuji segolongan di antara hamba-hambanya, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di sana ada sekelompok orang atau segolongan orang yang tidak dilalaikan dari zikrullah, ingat kepada Allah, dan zikir yang paling besar adalah as-shalah, yaitu salat. Wala bai'un an dzikrillah wa aqamas shalah. Kemudian Allah tegaskan secara khusus wa aqamas shalah, yaitu mereka yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, dan mengeluarkan zakat. Mereka melakukan semua itu adalah yakhafuna, karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah, yakhafuna yauman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Mereka melakukan karena takut, yaitu pada hari kiamat nanti, yaitu yaumul hisab yang sangat besar, yaitu ketika hati dan mata mani terbelalak karena goncang berdahsyatnya hari kiamat atau hari persidangan.
Rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa aqamas shalah wa ataz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulub wal absar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beri targhib sekaligus tarhib, kabar gembira sekaligus peringatan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Telah menjelaskan begitu besar goncangnya dan hati para hamba nanti pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan targhib, harapan besar, liyajziyahumullahu ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlih, agar supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada mereka atas apa yang mereka lakukan dari amal-amal kebaikan, wa yazidahum min fadli, dan Allah akan tambahkan karunia-karunia-Nya kepada mereka. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah itu akan memberi rezeki kepada siapa saja yang Allah kehendaki bighairi hisab, tanpa batasan. Perhatikan ayat ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan syariat yang paling besar, yaitu salat. Dan kaitannya dengan salat itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk memuliakan masjidnya. Dan juga Allah Subhanahu jelaskan kepada hambanya bahwasanya dari seluruh kesungguhan dalam memakmurkan masjid di antara besar adalah salat. Allah hubungkan targhib bahwa seorang hamba itu butuh kepada dunia sebagai wasilah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah beri rezeki kepada hambanya tanpa batas bagi mereka yang Allah kehendaki. Maka dari sinilah bagaimana kaum as-salaf dari kalangan para sahabat dalam memakmurkan masjid di antara menjaga salat berjamaah. Saya nukilkan bagaimana Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah, menceritakan suatu hari beliau masuk pasar, kemudian tiba-tiba mendengar suara muadzin berkumandang. Maka beliau mengatakan, wa aghlaku jawaniyatahum wa dakhalul masjidah. Maka segera orang-orang yang ada di pasar yang sedang asyik berdagang di pasar itu segera menutup kedai-kedai dan toko-toko mereka, dan mereka segera masuk ke dalam masjid. Begitu besarnya pengaruh ini sampai Abu Darda radhiyallahu an, ya, sampai mengatakan, yaitu Ibnu Umar, ya, Ibnu Umar sampai mengatakan fihim nuzilat. Karena mereka lah ayat ini turun, yaitu surat An-Nur yang saya bacakan tadi, yaitu fihim rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Di dalamnya ada segolongan orang yang tidak dilalaikan oleh zikrullah, perdagangan dan perniagaan, sampai mereka tutup toko-toko mereka begitu azan berkumandang. Sampai Abu Darda, begitu pengaruhnya tauhid yang tertanam di dalamnya, sampai syarat demikian mudah, termasuk syariat salat yang sangat besar ini. Kata beliau, inni kumtu ala hadad durji. Beliau mengatakan di pasar ketika dia sedang berdagang, menceritakan, aku setiap hari berdiri di depan laki ini, tempat menyimpan uang, karena beliau seorang pedagang, ya. Kemudian kata beliau, dan aku mendapat keuntungan setiap hari sekitar 300 dinar, dan aku tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Ini sahabat Rasulullah SAW, as-salaf, pendahulu umat ini yang terbaik. Siapakah yang bisa kita ambil sebagai contoh kalau bukan mereka? Ini bentuk bagaimana seorang hamba ingin mensucikan dirinya, dan bentuk bagaimana seorang hamba ini ingin menjaga dan memelihara ketakwaannya, dan juga bentuk bagaimana seorang hamba keinginan besar masjid-masjid yang ada khususnya pada zaman kontemporer ini bagaimana berfungsi pada fungsinya, yaitu memakmurkan masjid. Yang pertama dan utama adalah mendirikan salat berjamaah di dalamnya. Al-Imam As-Sa'di, dan ini sebagai penutup, ketika menafsirkan surat Taubah, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Tidak lain yang bisa memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Beliau mengatakan dengan perkataan yang sangat indah, ya. Beliau mengatakan, wa imaratul masajid kismain. Memakmurkan masjid-masjid Allah itu ada dengan dua cara. Beliau mengatakan imaratu bunyanin wa sayanatin laha. Memakmurkan yang pertama adalah dengan cara membangunnya
dan pemeliharaannya. Kemudian yang kedua kata beliau, yaitu imaratun bidzikrillah, yaitu memakmurkan dengan cara memperbanyak zikrullah, minas salah berupa salat, wa ghairiha, dan selain yang semisal dengan salat, wahiyya asraful qismain, dan salat adalah merupakan cara memakmurkan masjid yang paling utama di antara dua cara memakmurkan masjid. Kaum muslimin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita taufiknya, dan khususnya para pengurus masjid, karena kita lihat masjid ini baru berdiri. Semoga di awal masjid ini difungsikan sesuai dengan kedudukannya. Fungsi masjid adalah masjid yang berkah, yang asasnya, pondasinya adalah taqwallah. Orang-orang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang bertauhid, hati-hati yang dipenuhi dengan sunnah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tuhzina yawmal qiyamah innaka la tuhlikul mi'ad. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana wa dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada Engkau atas apa yang telah Engkau berikan kepada kami dan juga kedua orang tua kami. Ya Allah, berilah kami taufik untuk selalu beramal saleh yang Engkau ridhai, dan perbaikilah kami dan juga anak-anak keturunan kami. Kami selalu bertaubat kepada Engkau ya Allah, dan kami termasuk orang-orang yang selalu berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la